Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, sebelumnya kita udah pernah review Mazda CX-3 edisi terbaru yang 1500cc warna merah. Kalian udah pernah nonton videonya mungkin, dan kalau belum silakan cek di uploadan video kita sebelumnya. Nah, kali ini yang di belakang saya ada dua Mazda CX-3 dan keduanya bakal kita compare karena yang satunya 1500cc edisi terbaru yang paling murah, yang satunya yang 2000cc edisi head-on-nya dan edisi yang paling powerful di antara Mazda CX-3 yang adalah pastinya. Nah, seperti apa unitnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Nah teman-teman semua, kali ini depan kita ada dua jenis Mazda CX-3. Ini adalah Mazda CX-3 yang keluaran terbaru yang 1500cc. Yang ini adalah Mazda CX-3 yang 2000cc yang seri sebelumnya. Nah, jelas bedanya adalah dari tenaga mesinnya pastinya 2000cc dengan 1500cc. Dan jelas perbedaan yang kedua adalah dari sisi harganya. Harganya ini lebih murah, yang ini sedikit lebih mahal, tapi tentu dengan tenaga yang lebih besar. Tapi satu hal yang paling menarik adalah selain yang ini harganya lebih murah, dia punya fitur lebih komplit kalau dibandingkan dengan Mazda CX-3 yang seri sebelumnya. Nah, kayak gitu. Terus perbedaan kedua adalah warnanya. Nah, ini warnanya apa, Nom? Polymetal Grey. Ini warnanya Polymetal Grey. Yes. Ini warnanya Polymetal Grey, yang sana warnanya hitam. Ini harganya berapa, Om? 359.900. 359.900 dengan special price 349.900. 349.900. Yang ini, Om? Kalau CX-3 2000cc di 410 dengan 349. dengan diskon dia 20 juta. Oh, 390 juta, ini 349 juta. Ya, selisih sekitar 40 jutaan ya. Kurang lebih segitu. Jadi tergantung kalian maunya yang mana. Mau yang 1500cc, kalau ngerasa 1500cc tuh aduh kurang powerful, ya udah ambil yang ini, yang 2000cc. Kalau kalian merasa bahwa ini masih kurang, ya udah ambil yang ini. Merasa masih kurang, ya udah ambil yang sana, yang sedan atau yang hatchback, terserah. Yang namanya kalian yang punya itu keinginan, ya silahkan disesuaikan. Nah, kalau saya lihat nih dari depan tidak ada perbedaan di antara kedua dari sisi fitur. Nah, lampunya dibuat sama persis, nggak ada bedanya. Udah pakai proyektor juga, nggak ada bedanya, Om ya. Lalu kemudian untuk grillnya nih, wah, kode desain yang andalan dari Mazda, memang cakep sih. Cakep. Nah, untuk bagian grillnya juga sama. Yang sana bentuknya horizontal kayak gitu. Lalu kemudian ada emblem Mazda-nya di sini, belum ada sensor emang. Dan dudukan platnya di bawah. Lalu kemudian untuk pendinginan radiatornya adanya di bawah dan di atas juga. Cakep. Nah, tetap dengan list warna chrome yang ada di bagian samping, yang di warna hitam juga ada. Nah, terus kita ke bagian atas nih, wipernya. Dia udah pakai yang frameless ya, jadi lebih safe untuk kaca yang ini. Bahkan yang ini juga udah pakai, sebelumnya udah pakai ya, sama frameless juga. Keduanya masih menggunakan over fender, yang ini memang menjadi ciri khas mobil-mobil SUV crossover dengan adanya over fender kayak gitu, dan itu membuat tampilan mobil lebih sporty dan lebih gagah. Velgnya, sekalipun ini mesinnya downgrade, yang ini masih menggunakan velg yang sama, dengan ukuran yang sama pula ya. Nah, ini, dan untuk velgnya dia pakai paduan dua warna atau dual tone, dan bannya dia pakai Toyo Proxes ya. Yang sana sama ya, Toyo Proxes. Dan untuk ukuran bannya 215 50 ring 18 bos,
sama seperti yang dipakai di Pajero. Wah, cakep. Lalu kemudian bagian samping sama, sudah ada side skirt-nya juga. Lalu kemudian ada emblem ada list warna chrome juga pada bagian samping. Handle pintunya nih kita lihat yang lama ya. Dia sama warna hitam semua untuk garis jendelanya atau lender. Nah, di bagian dalam joknya yang ini dia perpaduan antara kulit dengan fabric. Stitching asli. Untuk bagian kiri pengaturan lip lining dengan sliding. Nah, di sini ada shortcut untuk mengakses head unit juga. Lalu kemudian untuk di bagian belakang sih sama aja ya. Nah, ini yang paling saya suka nih. Kalau dari belakang tuh Mazda tetap membuat desain belakangnya tuh kelihatan hidup ya, nggak polos gitu aja. Nah, mana nih untuk membuka? Oh yes, wih, ini untuk tempat penyimpanannya, cuman agak gelap ya, karena memang kita posisi indoor. Dan di bawah sini, oh ya ada lampunya, cakep. Di bawah sini tetap ada ban serep ya. Wih, ban serep. Oh, dia ban serepnya pakai velg kaleng ya, temporary. Nah, kayak gitu. Terus untuk sisi driver nih, ini adalah tempat yang akan sering kalian akses kalau kalian menjadi tuan daripada mobil ini. Nah, apa yang ada di bagian trip pintu? Ada tombol untuk power window, spion ya, pengaturan spion, lock door dengan lock window-nya. Di bawah ada cup holder, ada speaker pula. Dan ini joknya, ini adalah tempat yang akan kalian dudukin dan kalian betah pastinya di sini karena pengaturannya cukup komplit dan ergonomis juga. Bisa untuk hair adjuster, bisa sliding dengan reclining. Slidingnya di bawah sini. Nah, ini transmisinya otomatis, ada fitur i-stopnya juga. Lalu kemudian ini bentuknya modelnya turbin kayak gitu. Lalu kemudian untuk setirnya dia udah pakai cruise control, tapi masih belum adaptif ya seperti yang ada di CX-30 yang ada di sana. Nah, nih konsol tengahnya. Ini memang kelihatan sport, ini yang tipe sport ya Om. Ya, nah, memang tipe sport ini dibuat sebah hitam biasanya. Di mana-mana tuh mobil kalau sport, kalau nggak merah hitam. Nah, ini ada head up display. Head unitnya tuh dia modelnya pop up kayak gitu dan cluster metalnya kayak gini. Cakep. Boleh. Cakep. Sekalian saya mau lihat bagian mesinnya deh. Coba dibuka bagian mesinnya Om. Ini yang 2000 cc gimana? Nah, ini mesinnya 2000 cc, jadi otomatis tenaganya lebih besar dari yang ada di Mazda CX-3 1500 cc. Dan kalau kalian kita lihat, ini kelihatan full ya untuk bagian mesinnya. Nah, air intake-nya ada di atas ini kayak gitu. Wah, cakep nih. Oh ya, bagian sini belum ada peredam ya, tapi di sini ada penghalang untuk debu masuk ke bagian mesinnya. Cakep yang ini. Terus kita ke yang terbaru sekarang. Nah, yang terbaru ini velgnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada downgrade, sama seperti yang ada di side skirt-nya juga nggak ada downgrade. Lalu kemudian untuk bagian spionnya disematkan di sini lampu sen juga, sama seperti yang ada di seniornya itu nggak ada downgrade juga. Jadi memang bener-bener cuman ganti mesin aja, bahkan ini ditambah fitur. Nah, ada tombol untuk akses pintunya juga, lock dan unlocknya. Di atas pakai sharp pin antena, side skirt dengan list chrome, dan tentu dengan over fender nih. Over fender ya. Belakang udah pakai disc brake atau cakram, dan ini bagian belakangnya sama. Kecuali fontnya kayaknya agak beda ya, atau sama ya? Beda memang. Ya, ini agak beda ya. Ini edisi terbaru sih. Dan ini udah pakai kaca film Eurotech kayak Active G. Untuk belakang sini ya ada kameranya bos. Jadi kalau kalian mau main TikTok silahkan joget-joget di bagian bawah sini kalau kalian mau.
Dan ini ada sensor parkirnya juga, jadi cukup komplit. Ada 4 sensor parkir atau sensor mundur plus kamera. Jadi kalau masih nubruk juga bagian belakang, waduh, ada apa? Nah, nih bagasinya. Wes, nih ada semua nih buku manualnya ya. Terus karpetnya, ban serepnya sama ada di bawah juga. Dan yang ini, wes sama pakai velg kaleng juga untuk ban serepnya, temporary ya. Nah kayak gitu. Ini joknya Isofix juga untuk cantolan jok anak kecil. Ini juga ada apar yang Oh ya. Nah, ini ada alat pemadam api ringan. Oh, dia bentuknya kayak ini ya, lebih simple ya. Sekarang tuh mobil-mobil baru semuanya udah pakai kayak ginian. udah kayak SOP dari Indonesia. Iya, mesti ada aparnya. Alat pemadam api ringan. Nah, itu terus untuk bagian dalam sisi belakang nih. Nah, ini sama dibuat empuk juga, tapi yang maaf iya, benar. Oh iya ya, ini cenderung lebih empuk dari yang 2000 cc loh bos. Nah nih kayak gini nih, head unit ada headrest ada 3, lalu kemudian di tengah ada armrestnya juga. Kalau misalkan kita nggak pakai, anggaplah di belakang cuma 2 orang nih, ya udah jadi cup holder. Dan ini modelnya kayak ini. Nah kayak gitu tuh. Jadi 2 orang berasa sultan duduk di belakang. Kalau misalkan 2 orang terus armrestnya diturunkan. Dari sisi driver, nah di sisi driver nih kayak gini, ada high adjuster pastinya. Lalu kemudian untuk di trim pintu pengaturannya sama seperti yang sebelumnya persis. Dan ini setirnya dibalut dengan kulit juga, dan dengan jahitan-jahitan asli yang membuat kalian akan sangat nyaman untuk menggenggam setirnya ini. Lalu kemudian, wih, pedal shift bos. Kalian merasa mobil Matic itu kurang responsif, pakai pedal shiftnya. Nggak perlu injak kopling, akses tuas, tinggal mainkan pedal shift udah berasa manual. Ya juga om, ini untuk jok CX-3 yang terbaru dia ada namanya teknologi untuk mengikuti punggung dari pengemudi, jadi lebih kerasa nyaman dan jadi konturnya cenderung mengikuti anatomi tubuh ya, si pengemudinya. Jadi kalian duduk di sini itu berasa nyaman. Nah, itulah kenapa saya bilang Mazda tuh selalu lebih ke menciptakan mobil yang driving comfort atau driver oriented, karena memang drivernya yang dimanjakan. So, membeli mobil ini bukan untuk kalian jadi penumpang, sekali lagi, ini untuk dikemudikan. Ini untuk orang yang senang mengemudi. Nah, nih, wah cakep. Ini konsol tengahnya. Akses untuk konsol tengahnya dia udah pakai auto hold. Parkirnya udah nggak pakai manual ya. Parking brake-nya dia pakai tombol juga. Mode berkendara. Lalu kemudian pengaturan AC-nya, ada yang bilang kompor gas, terserahlah. Menurut saya itu lebih nyaman sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, selera beda-beda. Nah, itu boleh juga dong perbedaan kunci dari CX-3 yang 1500cc dan 2000cc. Kalau yang 1500cc dia ngikutin 7D. Oke. Jadi dia udah kotak. Wih. Kalau yang coba nih, coba. Siap. Nah, kayak gini nih bentuk yang sekarang ya. Aduh, nggak fokus ya. Kalau yang lama dia masih seperti ini. Yang lama masih slim. Yang sekarang lebih kotak ya om. Iya. Wih, cakep. Karena ini udah menjadi yang generasi ke-7 ya. Beralih ke 7, cuman belum sebelumnya 7. Belum sebelumnya 7, tapi akan beralih ke 7. Ini berarti jadi step untuk menuju ke generasi ke-7. Terus fiturnya ada blind spot warning, rear cross traffic alert atau RCTA, wireless smartphone. bener. Jadi mobil ini kalau kalian bawa handphone, entah itu Apple atau iPhone atau Android, kalian bisa koneksikan handphone kalian di sini tanpa harus menggunakan kabel. Coba ada mesin om. Saya mau lihat mesinnya. Apakah beda dengan yang ada di sana? Nah, kalau kita lihat sih ya, ini untuk bagian atasnya sih kurang lebih dibuat sama ya.
Tapi kalau kita lihat dari sininya ini agak beda sedikit nih. Agak kecil emang kelihatan yang ini. Ya memang kapasitas mesinnya lebih kecil daripada yang ada di sana. So tinggal dipilih sesuai dengan keinginan maunya yang mana. Nah, air intake-nya sama, posisinya ada di sini. Lalu kemudian sama, belum ada peredamnya, tapi teknologi mesin yang pakai Sky Active G itu dikenal minim getaran ya, minim kebisingan juga. Karena memang riset daripada mobil-mobil Mazda tuh cukup itu ya, visioner ya untuk meriset mobilnya mulai dari mesinnya, lalu kemudian chassisnya dan semuanya. Nah itu yang bisa kita update kali ini tentang Mazda CX-3 edisi terbaru yang paling murah, yang harganya 349 jutaan dengan yang edisi yang kemarin ya, bukan, saya nggak bilang ini edisi tua, tapi edisi sebelumnya yang 2000 cc yang harganya di angka 490 jutaan ya, kurang lebih. 410 sorry. 410 diskon 20, tinggal 390 jutaan, kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya kunjungi dealer Mazda yang ada di Jalan AP Veterani Makassar. Nanti akan ketemu dengan Om Iskia nih, orangnya Mazda nih. Dan kalau misalkan kalian merasa bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak atau link WA yang bisa kalian klik untuk kita discuss mengenai mobil ini. Nah, itu sekali lagi mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita ucapkan kali ini, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.